이 범생이 새끼야. Hello guys and welcome back to my channel. Pada video kali ini saya akan membawakan alur cerita drama Korea yang berjudul One High School Heroes. Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, seperti biasa, terlebih dahulu saya ingin mengingatkan kepada kalian untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like video ini jika kalian menyukainya, dan subscribe channel ini bagi yang belum subscribe, agar saya lebih semangat untuk membuat lebih banyak video ke depannya yang bisa menghibur kalian semua. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita, kita dibawa ke sekolah baru Kim Ugyeong. Ayah Ugyeom yang bernama Kim Sok-tae memberitahukan kepada wali kelas anaknya bahwa persaingan di sekolah sebelumnya tidak sulit bagi Ugyeom, sehingga anaknya itu selalu berada di peringkat 1. Wali kelas itu lalu mengatakan kalau wakil kepala sekolah juga sering memuji kepintaran Ugyeom, di mana pada ajang Olimpiade Sains Internasional, Ugyeom berhasil memenangkan medali emas. Tidak hanya itu, dia juga mendapatkan banyak prestasi dalam berbagai kompetisi. Oleh karena itu, wakil kepala sekolah meminta para guru untuk memberikan Ugyeom perhatian khusus. Pak wali kelas lalu memberitahukan kepada Ugyeom kalau sekolahnya kali ini cukup berbeda dengan SMA Seomun. Mereka mempunyai lebih banyak siswa yang beragam dan suasananya juga akan berbeda. Namun ayah Ugyeom mengatakan kalau anaknya itu pasti bisa beradaptasi dengan sekolah barunya, karena Ugyeom adalah anak yang bisa melakukan apapun dengan sangat baik. Selanjutnya Pak Guru lalu membawa Ugyeom ke ruang kelasnya dan memperkenalkan siswa pindahan itu di kelas mereka. Mengetahui hal itu, para murid lalu bersorak gembira sambil bertepuk tangan. Tidak lama kemudian, seorang murid bernama Kang Yeonki lalu masuk ke dalam kelas. Yeonki mengatakan kepada wali kelasnya kalau hari ini dia datang lebih awal karena kereta bawah tanah tidak macet. Selanjutnya Pak wali kelas lalu mempersilakan Ugyeom untuk memperkenalkan dirinya. Namun Ugyeom melakukannya dengan sangat singkat dan hanya menyebutkan namanya. Ternyata para murid tidak mempermasalahkan hal itu dan mereka kembali bertepuk tangan. Setelah memperkenalkan namanya, Ugyeom kemudian duduk di bangku kosong yang ada di barisan paling belakang. Pak Guru lalu membagikan formulir rencana karir kepada para murid. Mereka harus mengisi formulir itu dan mengumpulkannya besok sebelum apel pagi. Pak Guru juga memberitahukan kepada para murid di kelas bahwa Ugyeom selalu mendapatkan ranking pertama di SMA Seomun, sehingga mereka harus berteman baik dengannya. Karena merasa penasaran, Choi Hong-il lalu bertanya, mengapa anak yang mendapatkan juara 1 di SMA Seomun mau pindah ke sekolah mereka. Namun Pak Guru tidak menjawabnya, dan malah memperingatkan Hong-il agar tidak tidur di dalam kelas. Setelah itu Pak Wali kelas kemudian segera pergi meninggalkan ruangan. Selanjutnya setelah pulang sekolah, Ugyeom lalu pergi mengikuti bimbingan belajar. Setelah selesai mengikuti bimbingan belajar itu, Ugyeom mendapatkan pesan dari ayahnya yang mengatakan kalau dia akan pulang terlambat hari ini. Ugyeom diminta mengirimkan foto soal-soal yang dikerjakannya pada saat bimbingan belajar. Ugyeom bahkan disuruh kembali belajar di rumah dan ayahnya akan segera pulang memeriksanya. Setelah Ugyeom sampai di rumah, ibunya yang bernama Myongdabin lalu bertanya, bagaimana sekolah baru Ugyeom hari ini. Ugyeom memberitahukan kalau sekolah barunya itu cukup bagus. Sebelum masuk ke kamarnya, Ugyeom lalu mengatakan kalau dia juga ingin coba meminum obat yang diminum oleh ibunya. Mendengar perkataan Ugyeom itu, ibunya yang merasa heran lalu bertanya, mengapa anak yang hanya belajar malah membutuhkan obat tersebut. Karena tidak diizinkan oleh ibunya, Ugyeom kemudian berpamitan dan segera masuk ke kamarnya. Selanjutnya saat Ugyeom sedang belajar di kamarnya, ayahnya yang sudah pulang lalu menghampirinya. Saat memeriksa soal matematika yang sedang dikerjakan anaknya, Sok-tae malah mendorong kepala Ugyeom dengan menggunakan jarinya. Sok-tae melakukan hal itu karena Ugyeom tidak konsentrasi dan salah mengerjakan soal matematika tersebut.
Soktae juga akan terus mendorong kepala Ugyom jika anaknya itu terus membuat kesalahan. Untungnya Ugyom berhasil menjawab soal itu dengan benar dan membuat ayahnya memujinya. Selanjutnya saat Ugyom sedang berbaring di tempat tidurnya, entah dia sedang bermimpi atau bukan, Ugyom malah mencekik lehernya sendiri dan membuatnya susah bernafas. Keesokan paginya sebelum masuk kelas, Ugyom menyempatkan diri untuk melihat sebuah pesawat yang baru saja terbang. Sementara itu di dalam kelas, Hong-il dan Jinwo ternyata sedang merundung seorang murid yang bernama Min-sup. Hong-il dan Jinwo melakukan hal itu hanya karena Min-sup lupa membelikan roti untuk mereka berdua. Tidak lama kemudian, Ugyom masuk ke dalam kelas dan tidak menghiraukan kejadian itu. Hong-il lalu kembali menyiksa Min-sup dengan menampar wajahnya berkali-kali. Tidak sampai di situ saja, Hong-il juga menyuruh Min-sup untuk menggendongnya seharian. Namun saat lewat di samping meja Ugyom, kaki Hong-il malah menyentuh Walkman milik Ugyom dan membuatnya terjatuh ke lantai. Sementara itu Hong-il malah kembali memukuli Min-sup karena Min-sup tidak sanggup lagi menggendongnya. Hong-il bahkan menghina Min-sup sambil terus mendorong kepalanya. Melihat hal itu, Ugyom malah teringat kembali dengan perlakuan ayahnya semalam yang juga mendorong kepalanya. Tiba-tiba saja Ugyom merasa kesal dan kemudian meneriaki Hong-il. Mendengar teriakan itu, Hong-il lalu menghampiri Ugyom dan langsung menendang tubuhnya. Tidak sampai di situ saja, Hong-il juga menginjak tubuh Ugyom berkali-kali. Hong-il lalu mengatakan kalau Ugyom sudah masuk dalam daftar korban bulinya. Selanjutnya saat pulang sekolah, Hong-il dan Jinwo lalu menceritakan kejadian itu pada Kim Sung-jon. Tidak lama kemudian, Ugyom lewat di dekat mereka dan mereka membawanya ke tempat sepi. Karena tidak ingin memperpanjang masalah, Ugyom lalu meminta maaf karena sudah meneriaki Hong-il. Hong-il malah mengatakan kalau tadi dia sudah kehilangan akal sehatnya dan tidak akan lagi memukul Ugyom. Namun sebagai gantinya, Ugyom harus memberikan uang kepada mereka. Mendengar perkataan Hong-il itu, Ugyom hanya menurut saja dan memberikan dompetnya. Setelah mengambil uang itu, Hong-il lalu memasukkan nomornya ke handphone Ugyom. Hong-il mengatakan jika dia mengirimkan pesan, Ugyom harus membacanya dan membalas pesan itu dalam 10 detik. Jika Ugyom tidak membalasnya dalam 10 detik, maka Ugyom akan mendapatkan 1 pukulan per detiknya. Setelah memberitahukan hal itu, Hong-il lalu menyuruh Ugyom untuk segera pergi. Malam harinya saat berada di rumah, Ugyom terlihat sedang belajar sambil diawasi oleh ayahnya. Setelah selesai belajar, Ugyom lalu segera tidur sambil mencekik lehernya sendiri. Keesokan paginya saat dalam perjalanan ke sekolah, ayahnya mengatakan kalau pihak bimbingan belajar menelpon dan memberitahukan jika nilai ujian Ugyom kali ini tidak bagus, maka dia harus turun ke kelas menengah. Namun Soktae memberitahukan kepada pihak bimbingan belajar kalau nilai Ugyom tidak akan turun. Tidak lama kemudian, Ugyom menerima pesan dari Hong-il. Hong-il ternyata menyuruh Ugyom untuk membawakannya roti. Selanjutnya saat Ugyom sedang belajar di dalam kelas, Hong-il lalu menghampirinya dan memukul kepalanya. Hong-il merasa sangat kesal karena Ugyom tidak membawakannya roti. Ugyom lalu meminta maaf dan mengatakan kalau dia melupakan hal itu. Karena Ugyom berbicara dengannya sambil menggunakan headphone, Hong-il menjadi semakin kesal dan mengambil headphone tersebut. Namun saat Hong-il akan pergi, Ugyom lalu memanggil namanya dan meminta Hong-il mengembalikan headphone itu. Dengan tatapan tajam Ugyom mengatakan kalau headphone itu sangat penting baginya. Akan tetapi Hong-il tidak mau mengembalikannya dan dia malah menendang tubuh Ugyom. Dia bahkan mengatakan kalau mulai hari ini Walkman itu adalah miliknya. Ugyom lalu kembali berdiri dan memohon agar Hong-il mengembalikan Walkman-nya. Melihat Ugyom yang tidak menyerah, Hong-il lalu menyuruh Ugyom mengambil Walkman itu dari tangannya. Namun saat Ugyom berjalan ke arahnya, Hong-il malah menjatuhkan Walkman itu ke lantai. Melihat hal itu, Ugyom lalu menatap tajam ke arah Hong-il dan dia kembali mengatakan kalau Walkman itu sangat penting baginya. Bukannya meminta maaf, Hong-il malah mendorong kepala Ugyom berulang kali dan bertanya apa yang akan Ugyom lakukan. Merasa kesal dengan perbuatan Hong-il,
Ugyom yang sudah kehilangan kesabaran kemudian memukul wajah Hong Il. 이 범생이 새끼야. Hong Il lalu kembali berdiri dan langsung menendang tubuh Ugyom. Hong Il juga menyuruh Jinwo menutup pintu kelas karena saat ini dia akan membuat Ugyom babak belur. Bukannya merasa takut, Ugyom malah kembali berdiri dan menyerang Hong Il. Ternyata Ugyom cukup pandai dalam bertarung. Dia bahkan mampu mengimbangi kekuatan Hong Il. Saat Hong Il mengunci lehernya, Ugyom bisa melepaskan kuncian itu dengan membanting tubuh Hong Il di atas meja. Namun Hong Il kembali berdiri dan menginjak-injak tubuh Ugyom. Tidak ingin terus dipukuli, Ugyom lalu memegang kaki Hong Il dan memukulinya berkali-kali. Serangan Ugyom itu malah membuat Hong Il semakin marah dan dia lalu kembali menyerang Ugyom. Namun Ugyom tidak menyerah begitu saja. Dia lalu mendorong tubuh Hong Il sehingga membuat pria berambut pirang itu terjatuh ke lantai. Sebelum Hong Il kembali berdiri, Ugyom segera menindih tubuhnya dan mencekik lehernya. Melihat Hong Il yang kesusahan bernapas, Jinwo lalu berniat untuk membantunya. Namun Yeonki malah menahannya dan mengatakan kalau ini adalah pertarungan 1 lawan 1. Tidak lama kemudian, Ugyom akhirnya melepaskan Hong Il dan memperingatkan kalau Walkman itu adalah barang yang penting baginya. Namun Hong Il malah mengatakan kalau Ugyom akan menyesal karena sudah melawannya. Ugyom lalu segera berdiri dan mengambil Walkman-nya yang masih tergeletak di lantai. Melihat Ugyom yang sedang lengah, Hong Il lalu kembali menyerang menggunakan kursi. Namun Ugyom bisa menghindarinya dan kemudian melakukan serangan balik. Beberapa pukulan dari Ugyom itu akhirnya membuat Hong Il menyerah dan dia tidak sanggup lagi untuk berdiri. Setelah mengalahkan Hong Il di depan para siswa, Ugyom lalu memakai kembali headphone-nya dan kembali ke tempat duduknya untuk belajar. Selanjutnya saat pulang sekolah, Yeonki lalu menghampiri Ugyom dan bertanya, olahraga apa yang dilakukan Ugyom sehingga membuatnya hebat dalam bertarung. Namun Ugyom menjawab kalau dia tidak pernah berolahraga. Yeonki lalu memberitahukan kalau besok Ugyom pasti akan kembali berkelahi. Karena dia sudah melawan Hong Il, maka teman-temannya pasti tidak akan tinggal diam. Mengetahui hal itu, Ugyom malah mengatakan kalau dia tidak berniat untuk berkelahi. Namun Yeonki kembali memperingatkan Ugyom bahwa besok semuanya akan dimulai. Saat dalam perjalanan pulang menaiki bus, Ugyom mengingat kembali pertarungannya melawan Hong Il. Mengingat kejadian itu, malah membuat Ugyom tersenyum dan dia bahkan melewati tempat bimbingan belajarnya. Untungnya Ugyom masih sempat mengikuti ujian walaupun tubuhnya dipenuhi dengan keringat. Selanjutnya saat Ugyom sampai di rumah, ayahnya lalu bertanya, mengapa hari ini dia terlambat datang ke bimbingan belajar. Ugyom beralasan kalau dia ketiduran di dalam bus. Setelah mendengar jawaban dari anaknya itu, Soktae lalu menyuruh Ugyom untuk segera mandi dan kembali belajar. Setelah selesai mandi, Ugyom malah berhalusinasi melihat kakaknya yang sedang belajar di kamarnya. Kakaknya itu bahkan memakai headphone yang sama dengan Ugyom. Kakak Ugyom itu lalu menghampirinya dan memakaikan headphone tersebut di telinga Ugyom. Kakaknya itu juga mengatakan kalau itu adalah musik yang sesungguhnya dan Ugyom harus mendengarkannya dengan hati. Tidak lama kemudian, ayah Ugyom lalu masuk ke kamar dan menyuruh untuk segera membuka buku. Keesokan paginya saat Ugyom berada di sekolah, Hong Il tiba-tiba datang dan memukul kepalanya. Hong Il lalu bertanya, apakah semalam Ugyom tidur dengan nyenyak? Dia bertanya seperti itu karena Hong Il ternyata tidak bisa tidur sama sekali. Hong Il merasa sangat malu karena telah dipukuli di depan para siswa lainnya. Ugyom lalu meminta maaf karena sudah memukuli Hong Il. Mendengar permintaan maaf itu, Hong Il malah semakin kesal dan mendorong wajah Ugyom. Sebelum Hong Il meninggalkan Ugyom, dia sempat mengatakan kalau mereka akan bertemu kembali. Tidak lama kemudian, Yeonki menghampiri Ugyom dan kembali memperingatkan kalau mulai hari ini, Kim Sung Joon mungkin akan datang menemui Ugyom. Yeonki juga mengatakan
kalau Sungjon adalah anak yang merasa dirinya hebat di kelas 1 hanya karena dia pernah belajar boxing. Oleh karena itu saat nanti Ugyom berkelahi dengan Sungjon, dia tidak boleh berdiri di jangkauan pukulannya. Ugyom harus mendekati tubuh Sungjon lalu bergulat dengannya. Yeonki menyarankan strategi itu karena dia mengetahui kalau stamina dan fisik Ugyom jauh lebih kuat. Namun Ugyom menyuruh Yeonki menjauh dan dia tidak ingin berkelahi. Selanjutnya saat Ugyom sedang mencuci tangannya di toilet, Sungjon tiba-tiba datang dan langsung menendangnya. Sungjon memerintahkan para murid yang tidak berkepentingan untuk keluar dari ruangan itu. Saat para murid itu keluar, Yeonki malah masuk dan ingin menyaksikan apa yang akan dilakukan Ugyom. Melihat Yeonki yang tidak mau keluar, Hong-il lalu mengancam akan memukulinya. Namun Yeonki malah membahas kejadian kemarin saat Hong-il dipukuli habis-habisan oleh Ugyom. Hal itu tentu saja membuat Hong-il marah dan menarik baju Yeonki. Namun sebelum mereka memukuli Yeonki, Ugyom lalu bertanya, mengapa Sungjon tiba-tiba datang menyerangnya. Sungjon malah balik bertanya, apakah benar Ugyom yang telah memukuli Hong-il? Akan tetapi Ugyom malah mengatakan kalau dia sudah meminta maaf mengenai kejadian kemarin. Dan lagi pula Hong-il lah yang memulai pertengkaran itu. Sebelum menyelesaikan perkataannya, Sungjon malah memukul wajah Ugyom dan membuat mulutnya berdarah. Bukannya merasa ketakutan, hal itu malah membuat Ugyom marah dan dia menatap tajam ke arah Sungjon. Sungjon lalu menyuruh Ugyom untuk berlutut di hadapannya. Namun Ugyom tidak mau menurutinya dan dia malah bertanya mengapa dia harus berlutut di hadapan Sungjon. Saat suasana semakin memanas, wali kelas mereka tiba-tiba datang dan menanyakan apa yang sedang mereka lakukan. Saat melihat mulut Ugyom yang berdarah, Pak Wali kelas lalu menyimpulkan kalau Sungjon lah pelakunya. Sungjon kemudian dimarahi karena sudah mengganggu Ugyom yang hanya suka belajar. Pak Wali kelas lalu menyuruh mereka semua keluar, sedangkan Sungjon akan tetap berada di dalam toilet. Setelah mereka semua keluar dari tempat itu, Pak Wali kelas lalu bertanya, mengapa Ibu Sungjon tidak bisa dihubungi? Namun bukannya menjawab pertanyaan itu, Sungjon malah balik bertanya, ada urusan apa Pak Guru menghubungi ibunya? Mendengar perkataan tidak sopan dari anak muridnya itu, Pak Wali kelas kemudian mengatakan kalau Sungjon hanyalah anak yang sok jago bela diri dan tidak punya sopan santun. Perkataan Pak Guru itu membuat Sungjon merasa kesal, namun karena pria itu adalah gurunya, Sungjon hanya bisa mengepalkan tangannya. Berpindah ke dalam kelas, Yeonki mengatakan kalau tadi saat mereka berada di toilet, Ugyom terlihat mau melepaskan tinjunya ke arah Sungjon. Yeonki juga kembali memberitahukan kalau Ugyom tidak akan menang jika bertarung dalam jangkauan pukulan Sungjon. Oleh karena itu, Ugyom harus menempel ke tubuh Sungjon dan melakukan gulat. Sebenarnya kemampuan bertarung Ugyom masih bisa meningkat jika saja dia mau dilatih oleh Yeonki. Namun Ugyom malah kembali mengatakan kalau dia tidak suka berkelahi. Sementara itu di meja yang lain, Hong-il masih terus melihat ke arah Ugyom dengan tatapan kebencian. Ugyom tidak memperdulikannya dan dia meminta Yeonki untuk berhenti bicara dengan dirinya. Selanjutnya saat Yeonki sedang membersihkan ruang kelas, Ugyom lalu datang dan wajahnya tampak terkejut. Ternyata Walkman kesayangannya yang disimpannya di dalam tas telah menghilang. Tidak lama kemudian, Ugyom mendapatkan telepon dari Hong-il yang memberitahukan kalau Walkman itu ada padanya. Jika Ugyom ingin Walkman-nya kembali, maka dia harus datang ke tangga tempat Hong-il mengambil uangnya. Mendengar perkataan Hong-il itu, Ugyom lalu segera pergi dan diikuti oleh Yeonki. Yeonki kemudian mengejar Ugyom yang sedang berlari dan menghentikannya. Yeonki memberitahukan kalau Ugyom tidak boleh berlari karena dia hanya akan membuat energinya habis dan dia bisa dipukuli habis-habisan oleh Hong-il dan gengnya. Sementara itu di tempat Sungjon, Hong-il memberitahukan kepadanya kalau Ugyom akan sangat marah jika mereka menyentuh Walkman itu. Hong-il bahkan mengatakan kalau Ugyom adalah seorang psikopat dan sangat brutal saat berkelahi. Kembali ke tempat Ugyom, Yeonki yang merasa penasaran lalu bertanya, mengapa Walkman itu sangat penting bagi Ugyom. Ugyom memberitahukan kalau Walkman itu adalah milik kakaknya. Kakaknya meminjamkan Walkman itu padanya, sehingga Ugyom harus menjaganya dengan hati-hati. Mendengar hal itu, Yeonki lalu berpendapat
kalau ketangguhan Ugyom dikarenakan dia mempunyai seorang kakak laki-laki. Seorang adik laki-laki sudah terbiasa dipukuli kakaknya, bahkan sejak mereka baru belajar berjalan. Hal itu membuat seorang adik laki-laki mempunyai keberanian dan juga ketahanan yang luar biasa. Beberapa saat kemudian, Ugyom dan Yeonki akhirnya sampai di tempat Hong Il. Melihat Yeonki yang datang bersama Ugyom, Hong Il lalu menyuruhnya untuk menunggu, karena setelah mereka memberi pelajaran pada Ugyom, selanjutnya mereka akan mengajarkan sopan santun kepada Yeonki. Bukannya merasa takut, Yeonki malah tertawa mengejek mereka. Selanjutnya Sungjon lalu berdiri dan menunjukkan Walkman milik Ugyom. Sungjon menyuruh Ugyom segera mengambil Walkman itu sebelum dia menghancurkannya. Tidak ingin hal itu terjadi, Ugyom lalu menaiki tangga dan berhadapan dengan Sungjon. Sungjon mengatakan kalau dia akan mengembalikan Walkman itu asalkan Ugyom bisa mengalahkannya dalam pertarungan. Namun karena Ugyom tidak ingin berkelahi, Sungjon lalu memaksanya dengan cara meninju wajah Ugyom. Sungjon juga mengatakan kalau hari ini suasana hatinya sangat buruk karena perbuatan Ugyom. Setelah mengatakan itu, Sungjon kembali memukuli wajah Ugyom dan bahkan melakukan uppercut. Karena Sungjon tidak mau berhenti memukulinya, Ugyom lalu mendorong tubuh Sungjon dan menyuruhnya berhenti. Dia bahkan bertanya apakah Sungjon merasa senang memukuli orang lain. Dari awal Hong Il dan gengnya lah yang pertama mencari masalah dengan mengambil Walkman-nya. Setelah mengatakan hal itu, Ugyom lalu melemparkan tasnya ke arah Sungjon dan mulai melakukan perlawanan. Namun beberapa serangan yang dilancarkan Ugyom tidak satu pun yang berhasil mengenai Sungjon. Setelah berhasil menghindari beberapa pukulan itu, Sungjon kembali melayangkan tinjunya dan berhasil mendarat di wajah dan perut Ugyom. Sungjon memberitahukan bahwa alasannya memukuli Ugyom karena Ugyom merasa so jagoan dan memukuli temannya. Jadi jika Sungjon memukuli Ugyom, maka Ugyom hanya perlu menerima pukulan itu tanpa banyak bertanya. Tidak terima dengan perkataan Sungjon itu, Ugyom lalu kembali berdiri dan berusaha untuk melawan. Namun kali ini Ugyom benar-benar babak belur dipukuli oleh Sungjon, sampai-sampai membuat hidungnya mengeluarkan darah. Walaupun begitu, demi mendapatkan kembali Walkman-nya, Ugyom tidak menyerah dan kembali berdiri. Kali ini dia mencoba menyerang sambil menganalisa pergerakan Sungjon. Setiap kali Ugyom melayangkan pukulannya, Sungjon selalu bisa menghindar dan balik memukul wajah Ugyom. Namun pada saat serangan keempat, Ugyom akhirnya bisa membaca pergerakan Sungjon dan dia berhasil mendaratkan pukulan di wajahnya. Akan tetapi satu pukulan itu belum mampu menumbangkan Sungjon dan Sungjon kembali memukuli Ugyom. Sungjon lalu mengatakan kalau Ugyom tidak akan bisa mengalahkannya karena Ugyom hanyalah pria kutu buku. Sungjon juga akan membuat sekolah mereka menjadi neraka bagi Ugyom sehingga dia bisa keluar sendiri dari sekolah itu. Perkataan Sungjon itu malah memotivasi Ugyom untuk kembali bertarung. Ugyom mengingat kembali perkataan Yeonki sebelumnya yang memberitahukan kalau dia harus menempel dan melakukan gulat jika ingin mengalahkan Sungjon. Strategi itu lalu digunakan Ugyom dengan memeluk tubuh Sungjon. Saat Sungjon berusaha melepaskan pelukan itu, Ugyom malah mendorong tubuhnya dan membuat mereka berdua terjatuh ke tangga. Akibatnya kaki Sungjon mengalami cedera dan dia kesulitan untuk berdiri. Kesempatan itu lalu dimanfaatkan Ugyom untuk menyerang. Dia menendang kaki Sungjon yang terluka dan bahkan melakukan teknik uppercut. Melihat Sungjon yang sudah tidak bisa melawan, Ugyom yang dipenuhi dengan amarah kemudian menginjak-injak tubuh Sungjon. Setelah puas memukuli Sungjon, Ugyom lalu berjalan menaiki anak tangga untuk mengambil kembali Walkman-nya dari tangan Hong Il. Melihat hal itu, wajah Hong Il tampak begitu ketakutan. Di sisi lain, Yeonki terlihat sedang menahan Sungjon karena Sungjon masih memaksakan dirinya untuk bertarung melawan Ugyom. Yeonki mengatakan kalau Sungjon lebih baik diam saja karena tidak ada yang bisa dia lakukan dengan kondisi kakinya yang seperti itu. Sementara itu, Hong Il yang melihat Ugyom di hadapannya, dia terlihat sangat ketakutan dan membuat badannya bergetar. Karena tidak ingin bernasib sama dengan Sungjon,
Hong Il akhirnya mengembalikan Walkman itu. Setelah mendapatkan kembali barangnya, Ugyom lalu segera pergi dari tempat itu. Selanjutnya saat Ugyom sedang membersihkan noda darah di tubuhnya, Yeon-ki mengatakan kalau tindakan Ugyom yang berguling di tangga itu bisa membahayakan dirinya sendiri. Yeon-ki bahkan tidak menyangka kalau murid kutu buku seperti Ugyom bisa melakukan hal seperti itu. Dia juga sangat yakin kalau skill bertarung yang dimiliki Ugyom adalah sebuah bakat. Mendengar Yeon-ki yang terus-terusan berbicara, Ugyom lalu bertanya, apakah Yeon-ki bisa berkelahi atau hanya banyak omongan saja. Namun Yeon-ki menjawab bahwa bagi seorang pelatih, kemampuan bertarung tidak terlalu penting, tapi kemampuan menganalisalah yang dia butuhkan. Dari dulu Yeon-ki sudah bertemu banyak orang yang merasa sok jagoan hanya karena jumlah mereka yang banyak. Saat Ugyom sedang mendengarkan Yeon-ki bicara, ayahnya tiba-tiba mengirimkan pesan yang mengatakan bahwa pihak bimbingan belajar menelpon dan memberitahukan kalau Ugyom belum sampai di tempat bimbingan belajar. Setelah membaca pesan itu, Ugyom lalu meminta bantuan Yeon-ki untuk bertukar pakaian dengannya. Karena Yeon-ki bersedia menukar pakaiannya, Ugyom lalu berterima kasih dan mengatakan kalau dia akan mendapat masalah jika ayahnya melihat noda darah itu. Namun Yeon-ki sambil tersenyum mengatakan kalau Ugyom tidak perlu berterima kasih karena saat ini hubungan mereka sudah mulai dekat. Setelah itu Ugyom memberitahukan kepada Yeon-ki kalau dia harus segera pergi untuk mengikuti bimbingan belajar. Melihat bekas pukulan di wajah Ugyom, Yeon-ki lalu memberikan krim penghilang lebam untuk digunakan Ugyom menyamarkan bekas pukulan di wajahnya. Kembali ke tempat Hong Il dan gengnya, mereka terlihat sangat panik. Karena jika senior kelas 2 mengetahui kalau Sung Joon dibuat babak belur, para senior itu pasti akan membuat mereka menderita. Sementara itu Sung Joon hanya terdiam di tangga dan dia masih terlihat kesal karena dipukuli habis-habisan oleh Ugyom. Keesokan paginya, Ugyom yang sedang tertidur dibangunkan oleh ibunya karena dia harus berangkat ke sekolah. Saat melihat memar di wajah Ugyom, Dabin yang merasa khawatir lalu bertanya, mengapa wajah Ugyom bisa memar seperti itu? Ugyom lalu berbohong dengan mengatakan kalau wajahnya terkena bola saat sedang bermain basket di sekolah. Setelah itu Ugyom lalu duduk di meja makan bersama ayahnya sambil menyantap sarapan yang dimasak oleh ibunya. Tidak lama kemudian, ayah Ugyom memberitahukan kalau Ugyom lebih baik pindah tempat bimbingan belajar. Tempat bimbingan belajar Ugyom saat ini kurang bagus dan bisa membuatnya turun ke kelas menengah. Namun Ugyom mengatakan kalau dia akan belajar lebih keras dan memenuhi harapan ayahnya. Saat Ugyom sampai di halaman sekolah, dia lalu berhenti sejenak untuk melihat pesawat yang sedang terbang di langit. Sementara itu di atap sekolah, Sung Joon, Hong Il, dan Jinwo sedang diinterogasi oleh senior kelas 2. Pemimpin kelas 2 yang bernama Choi Ji Hyuk lalu bertanya, bagaimana bisa Sung Joon yang merupakan jagoan kelas 1 bisa dikalahkan oleh murid baru? Ji Hyuk merasa sangat kesal karena Hong Il dan teman-temannya sudah mempermalukan komunitas mereka. Setelah memukuli Sung Joon dan teman-temannya, Ji Hyuk lalu memerintahkan mereka untuk menemui Ugyom dan memecahkan kepalanya. Jika mereka gagal melakukan hal itu, maka Ji Hyuk akan memukuli mereka sampai mati. Selanjutnya saat dalam perjalanan pulang sekolah, Yeon-ki memberitahukan kepada Ugyom kalau hari ini Sung Joon dan teman-temannya dipanggil oleh senior kelas 2. Itu artinya mulai sekarang, Ugyom harus bertarung dengan anak kelas 2. Namun Ugyom lagi-lagi mengatakan kalau dia tidak suka berkelahi. Walaupun terus berkata seperti itu, ujung-ujungnya Ugyom malah tetap melakukan perkelahian. Yeon-ki juga memberitahukan kalau Ugyom tidak perlu khawatir, karena dia akan berada di samping Ugyom saat itu terjadi. Sementara itu di belakang mereka, Sung Joon ternyata sudah bersiap untuk menyerang Ugyom. Sambil memegang kayu, Sung Joon lalu mengemudikan motornya dan kemudian memukul kepala Ugyom. Akibat serangan itu, kepala Ugyom mengeluarkan darah dan tidak lama kemudian dia akhirnya pingsan. Melihat hal itu, Yeon-ki lalu segera menghubungi 119. Kita lalu diperlihatkan masa lalu Ugyom.
di mana saat itu kakaknya sedang dimasukkan ke dalam mobil ambulans karena mengalami sebuah insiden. Selanjutnya, Shin kemudian berpindah ke rumah sakit. Ugyom yang telah mendapat perawatan akhirnya sadar kembali. Namun bukannya beristirahat, Ugyom malah mencabut selang infusnya dan berniat pergi dari tempat itu. Melihat hal itu, Yeonki lalu berusaha menghentikannya. Tidak lama kemudian, orang tua Ugyom akhirnya datang ke rumah sakit. Ibunya terlihat sangat khawatir, namun ayahnya hanya berdiri sambil menatap Yeonki. Selanjutnya saat Ugyom kembali mendapatkan perawatan, ayahnya lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba saja Yeonki malah menjawab pertanyaan itu dengan memberitahukan kalau saat itu dia dan Ugyom sedang berjalan menuju tempat bimbingan belajar. Namun karena tangga yang mereka lewati sangat sempit, Ugyom tidak sengaja terjatuh dan kepalanya terbentur. Setelah mendengar penjelasan Yeonki itu, ayah Ugyom malah bertanya peringkat berapa Yeonki di sekolah. Namun Yeonki mengatakan kalau dia tidak pintar belajar. Karena merasa canggung dengan situasi itu, Yeonki lalu berpamitan dan segera pergi dari tempat itu. Tidak lama setelah Yeonki pergi, Ugyom malah mengambil tasnya dan ingin pergi mengikuti bimbingan belajar. Melihat hal itu, Dabin lalu memarahi Ugyom karena anaknya itu lebih mementingkan belajar daripada kesehatannya sendiri. Setelah dimarahi oleh ibunya, Ugyom lalu meminta maaf karena sudah membuat mereka khawatir. Namun ayahnya mengatakan kalau Ugyom tidak boleh terluka dan kesakitan. Setelah itu ibu Ugyom lalu duduk di luar dan mengingat kembali kejadian saat kakak Ugyom mengalami kecelakaan. Tidak lama kemudian, Sungjon tiba-tiba sudah berada di samping ibu Ugyom. Melihat Dabin yang sedang kesulitan bernapas, Sungjon lalu ingin membawanya ke dalam rumah sakit. Dabin lalu mengatur kembali napasnya dan bertanya, apakah Sungjon datang untuk menjenguk Ugyom? Ternyata Sungjon tidak mengetahui kalau wanita itu adalah ibu Ugyom, dan dia cukup terkejut setelah mengetahuinya. Sungjon lalu bertanya, apakah kondisi Ugyom baik-baik saja? Dabin memberitahukan kalau luka yang dialami Ugyom tidak terlalu parah. Melihat Sungjon yang tampak khawatir, Dabin merasa bersyukur karena Ugyom memiliki teman sekolah yang sangat peduli padanya. Tidak lama kemudian, Sungjon lalu berpamitan dan berniat pergi dari tempat itu. Namun Dabin menahannya setelah melihat luka di wajah Sungjon. Dabin mengatakan kalau luka itu harus segera diobati, agar ibu Sungjon tidak merasa khawatir. Mendengar perkataan ibu Ugyom itu, Sungjon kemudian meminta maaf dan segera pergi. Berpindah ke tempat lain, Yeonki datang ke rumah sakit yang berbeda untuk menjenguk kenalannya yang saat ini sedang koma. Yeonki memberitahukan kepada pria itu kalau dia baru saja bertemu dengan seseorang yang sangat mirip dengan pria yang koma itu. Selanjutnya setelah Ugyom kembali ke rumahnya, ibunya lalu mengajaknya untuk berbicara. Dabin ternyata merasa penasaran dengan kehidupan sekolah anaknya dan ingin tahu apakah Ugyom memiliki banyak teman di sekolah. Dabin juga menyarankan agar besok Ugyom tidak pergi ke sekolah, sehingga anaknya itu bisa beristirahat dan memulihkan kondisinya. Namun bukannya menuruti perkataan ibunya, Ugyom malah mengatakan kalau dia baik-baik saja dan akan kembali belajar. Setelah itu, Ugyom lalu berbaring di tempat tidurnya sambil mencekik lehernya sendiri. Keesokan paginya saat datang ke sekolah, Ugyom dan Yeonki akhirnya bertemu dengan Sungjon. Sungjon lalu bertanya, mengapa Ugyom masih datang ke sekolah. Namun bukannya marah, Ugyom malah mengatakan kalau dia tidak akan mempermasalahkan perilaku memalukan yang dilakukan Sungjon kemarin. Akan tetapi Sungjon harus menghentikan pertengkaran mereka jika Sungjon masih memiliki harga diri. Sungjon lalu memberikan saran agar Ugyom tidak lagi memamerkan keberaniannya dan menjalani kehidupan sekolah seperti dia tidak pernah ada. Mendengar perkataan Sungjon itu, Ugyom tidak mengatakan apapun dan dia segera masuk ke dalam kelas. Sementara itu Hong-il dan Jinwo, mereka berdua malah mempertanyakan sikap Sungjon yang membiarkan Ugyom pergi begitu saja. Karena jika senior kelas 2 mengetahuinya, maka mereka bertiga pasti akan dipukuli habis-habisan. Selanjutnya mereka bertiga kemudian pergi ke atap sekolah untuk menemui Ji-hyuk. Ji-hyuk lalu memukuli Sungjon karena mereka bertiga tidak membawa Ugyom kepadanya. Sungjon memberitahukan kalau kemarin dia sudah memukuli kepala Ugyom dan membuatnya masuk ke rumah sakit.
Oleh karena itu, Ugyom pasti tidak akan berani lagi melawan mereka. Setelah itu, Ji-hyuk dan kelompoknya lalu pergi ke ruang kelas 1 untuk menemui Ugyom. Melihat Ugyom yang sedang diganggu, Yeonki lalu menghampiri mereka dan mengatakan kalau dia akan melaporkan kejadian itu kepada wali kelas jika mereka semua masih tetap membuat keributan. Mendengar perkataan Yeonki itu, Ji-hyuk yang merasa kesal malah memukuli Hong-il. Ji-hyuk mengatakan kalau dia merasa malu karena anggotanya malah dianggap remeh oleh pria kutu buku seperti Ugyom dan Yeonki. Karena tidak ingin masalah itu diketahui oleh guru, Ji-hyuk lalu memerintahkan Ugyom dan Yeonki untuk datang ke atap sekolah saat jam istirahat. Jika mereka berdua terlambat semenit saja, maka Ji-hyuk akan membuat sekolah itu menjadi neraka bagi mereka semua. Selanjutnya, saat Ugyom dan Yeonki sudah berada di atap sekolah, Ji-hyuk lalu bertanya, mengapa Ugyom sangat berani melawan mereka. Ugyom lalu meminta maaf dan mengatakan kalau itu adalah kesalahannya. Oleh karena itu, Ji-hyuk harus melepaskan Yeonki, karena Yeonki tidak ada kaitannya dengan masalah itu. Mendengar perkataan Ugyom itu, Ji-hyuk lalu menyuruh Yeonki menyingkir dan berdiri di samping Hong-il. Setelah itu, Ji-hyuk lalu mengatakan kalau dia tidak bisa membiarkan masalah itu begitu saja. Karena pertengkaran itu adalah kesalahan Ugyom, Ji-hyuk berniat untuk memberikan hukuman kepadanya. Ji-hyuk lalu memanggil Sung-jon untuk berdiri di samping Ugyom. Mereka berdua lalu disuruh saling berhadapan, sehingga Ugyom bisa meminta maaf kepada Sung-jon. Setelah mendengar permintaan maaf itu, Ji-hyuk malah menyuruh Sung-jon untuk memukuli Ugyom dengan tinjunya. Secara mengejutkan, Sung-jon ternyata tidak mau menuruti perintah Ji-hyuk. Melihat hal itu, Ji-hyuk tentu saja menjadi semakin marah, dan kemudian memukuli Sung-jon habis-habisan. Karena tidak tega melihat Sung-jon terus-terusan dipukuli, Ugyom akhirnya bertindak dan menahan kayu yang dipegang oleh Ji-hyuk. Tidak sampai di situ saja, Ugyom yang merasa sangat kesal dengan perbuatan para senior, dia dengan gagah berani lalu melayangkan pukulan ke wajah Ji-hyuk. Selanjutnya kita dibawa ke sebuah perusahaan bernama One Meditech. Ternyata ayah Ugyom bekerja di perusahaan itu dan memiliki jabatan yang tinggi. Dia bahkan tidak segan-segan memarahi bawahannya jika mereka gagal melakukan penjualan dan menjalin kesepakatan dengan perusahaan lain. Setelah Soktae selesai melakukan rapat dengan bawahannya, dia lalu menerima telepon dari kakek Ugyom. Kakek Ugyom bertanya, apakah Ugyom akan datang ke rumahnya akhir pekan ini. Namun Soktae mengatakan kalau Ugyom sangat sibuk di akhir pekan karena harus mengikuti bimbingan belajar. Akan tetapi karena kakek Ugyom memaksanya, Soktae akhirnya bersedia membawa istrinya dan anaknya ke rumah kakek Ugyom pada akhir pekan. Kakek Ugyom lalu kembali bertanya, apakah Ugyom bisa beradaptasi dengan baik di sekolah barunya. Soktae menjawab, kalau Ugyom selalu melakukan yang terbaik dalam hal itu dan beradaptasi dengan sangat baik. Berpindah ke tempat Ugyom, saat ini dia sedang berhadapan dengan Ji-hyuk dan melakukan pertarungan. Setelah sebelumnya dia bertarung dengan Sung-jon, kemampuan bertarung Ugyom saat ini ternyata semakin meningkat. Dia bahkan bisa menggunakan teknik boxing yang dimiliki oleh Sung-jon. Dengan kemampuan bertarung yang dimiliki Ugyom saat ini, dia bisa menangkis semua serangan dan bahkan memukuli Ji-hyuk berkali-kali. Karena tidak mampu melawan Ugyom dengan tangan kosong, Ji-hyuk lalu mengambil pedang kayunya dan berhasil memukuli kaki Ugyom. Ji-hyuk lalu kembali berdiri dan mengatakan kalau Ugyom harus dihukum karena sudah melawan para senior. Ternyata Ji-hyuk memiliki keterampilan menggunakan pedang dan berhasil melakukan serangan balik. Ji-hyuk yang merasa sangat kesal lalu memukuli tubuh Ugyom dan membuatnya terjatuh ke lantai. Kesempatan itu lalu digunakan Ji-hyuk dengan menindih tubuh Ugyom dan mencekik lehernya dengan pedang kayu itu. Saat Ugyom hampir pingsan, Sung-jon lalu menolongnya dengan menendang tubuh Ji-hyuk. Hal itu tentu saja membuat mereka semua sangat terkejut karena mereka tidak menyangka kalau Sung-jon akan berani melawan Ji-hyuk. Melihat hal itu, anak buah Ji-hyuk tidak tinggal diam dan langsung menyerang Sung-jon. Namun Ji-hyuk menghentikan mereka karena melakukan pengeroyokan adalah hal yang memalukan.
Selanjutnya Ji-hyuk kembali menyerang Ugyom dan memukulinya tanpa ampun. Ugyom mencoba merebut pedang Ji-hyuk, tapi dia belum bisa melakukannya. Namun Ugyom tidak menyerah dan terus mencoba. Setelah terus-terusan dipukuli oleh Ji-hyuk, Ugyom akhirnya berhasil menangkap pedang Ji-hyuk dan memukuli wajahnya. Ugyom lalu mengatakan, jika Ji-hyuk ingin melihat kemampuan boxing milik Sungjon, maka Ugyom akan menunjukkannya. Ugyom lalu mendekati Ji-hyuk dan memukulinya dengan sangat brutal. Pertarungan 1 lawan 1 itu akhirnya berakhir dengan satu pukulan keras yang dilancarkan Ugyom ke wajah Ji-hyuk. 김승철 콤비네이션 보고 싶다고? 내가 대신 보여줄게. Setelah melihat kekalahan bos mereka, anak buah Ji-hyuk berniat untuk menyerang Ugyom. Namun Yeonki segera menghentikan mereka dengan mengatakan kalau Ugyom sudah menang dalam pertarungan 1 lawan 1 dan akan sangat memalukan jika mereka memukuli Ugyom beramai-ramai. Tapi jika para senior itu tetap ingin melakukannya, maka Yeonki tidak akan tinggal diam. Dia akan melaporkan masalah itu kepada guru atau menghubungi kepolisian. Sementara itu Ugyom yang sudah sangat kelelahan, dia kembali mengatur napasnya sambil melihat ke arah langit. Selanjutnya saat Ugyom sedang mencuci muka, Yeonki lalu memberitahukan kalau Ugyom akan segera berhadapan dengan anak kelas 3. Senior kelas 3 memiliki 2 jagoan yang bernama Nam Sung-sik dan Sung-wok. Namun jika Ugyom ingin melawan kedua orang itu, dia harus memulihkan tubuhnya terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, Yeonki melihat Sungjon dan kedua temannya sedang berjalan ke arah mereka. Saat Sungjon melihat Ugyom dan Yeonki, dia lalu mengatakan kepada Hong-il dan Jinwo agar kedua temannya itu berhenti menemuinya. Ternyata Sungjon sudah sangat lelah berurusan dengan para senior. Dia juga merasa kalau semua yang telah mereka lakukan saat ini bukanlah hal yang benar. Oleh karena itu Sungjon akhirnya memutuskan untuk keluar dari kelompok gangster sekolah dan berhenti melakukan perundungan. Sementara itu di tempat lain, Ji-hyuk yang sudah babak belur kemudian pergi ke ruang band untuk menemui Sung-sik. Melihat kehadiran Ji-hyuk, Sung-sik lalu berhenti bermain drum dan mendengarkan apa yang ingin dikatakan Ji-hyuk. Berpindah ke tempat lain, Ugyom yang ingin pergi ke kelas terlihat kesakitan setelah dipukuli oleh Ji-hyuk. Tidak lama kemudian, Sung-sik tiba-tiba saja menghampirinya dan membantu Ugyom yang kesulitan berjalan. Awalnya Ugyom menolak bantuan itu karena dia tidak mengenali Sung-sik. Namun melihat sikap ramah yang ditunjukkan Sung-sik, Ugyom akhirnya bersedia menerima bantuan itu. Tidak lama kemudian, seorang guru menghampiri Sung-sik dan bertanya, mengapa kemarin Sung-sik tidak datang ke ruang guru. Tanpa disangka, Sung-sik ternyata bersikap sopan kepada guru itu dan mengatakan kalau dia akan segera pergi ke ruang guru setelah mengantar Ugyom yang sedang kesakitan ke kelasnya. Setelah membantu Ugyom sampai ke kelas, Sung-sik tiba-tiba saja meminjam uang kepada Ugyom untuk digunakannya membeli minuman dingin. Sung-sik juga mengaku sebagai orang miskin dan dia bahkan tidak mampu membeli sepatu. Mendengar perkataan Sung-sik itu, Ugyom lalu memberikan uang 10.000 won kepadanya. Setelah menerima uang itu, Sung-sik lalu berterima kasih dan mengatakan kalau Ugyom adalah temannya dan mereka akan bertemu kembali. Sepulang sekolah, Ugyom pergi ke tempat bimbingan belajar untuk mengikuti ujian evaluasi. Saat sedang mengerjakan soal-soal ujian, Ugyom malah mengingat kembali pertarungannya dengan Ji-hyuk. Dia bahkan tersenyum dan tampak menikmati pertarungan itu. Saat hasil ujian evaluasi dibagikan, Ugyom mendapatkan nilai 94 poin. Guru bimbingan belajarnya lalu mengatakan kalau Ugyom adalah murid kelas atas, tapi tidak bisa menjadi yang terbaik di kelas menengah. Setelah selesai mengikuti bimbingan belajar, Ugyom lalu bertemu dengan Ji-hyuk dan komplotannya. Saat Sung-sik melihat Ugyom, dia lalu menyapanya dan berterima kasih. Karena berkat uang yang diberikan Ugyom, Sung-sik bisa membeli minuman yang enak. Sung-sik juga mengatakan kalau dia tidak akan memukuli Ugyom dan hanya ingin berbicara dengannya. Mendengar perkataan Sung-sik itu, Ugyom malah tersenyum dan bertanya, apakah Sung-sik adalah salah satu dari jagoan kelas 3? Namun Sung-sik tidak menjawab pertanyaan itu, dan dia malah balik bertanya,
mengapa Ugyom memukuli satu persatu anak buahnya. Bukannya menjawab pertanyaan itu, Ugyom malah menantang Seungsik untuk melakukan pertarungan saat itu juga. Mendengar hal itu, Seungsik malah tertawa terbahak-bahak. Dia bahkan mengatakan jika Ugyom berani melawannya, maka Ugyom tidak akan bisa pulang dengan berjalan kaki. Untungnya sebelum perkelahian terjadi, ayah Ugyom tiba-tiba membunyikan klakson dan memanggil Ugyom untuk segera masuk ke dalam mobil. Selanjutnya saat berada di dalam mobil bersama ayahnya lalu bertanya apakah orang-orang tadi adalah teman-teman Ugyom. Namun Ugyom mengatakan kalau mereka tidak berteman dan hanya memakai seragam yang sama. Ternyata Soktae mengetahui kalau anak-anak itu bukanlah anak yang baik. Soktae juga memberitahukan kalau di dunia ini ada dua jenis kekuatan, yaitu kekuatan sementara dan kekuatan berkelanjutan atau jangka panjang. Orang-orang yang terbuai dengan kekuatan sementara dan bersikap sombong tidak akan pernah bisa mendapatkan kekuatan jangka panjang. Oleh karena itu, Ugyom harus memiliki kekuatan berkelanjutan untuk kebaikan dirinya sendiri. Selanjutnya, Ugyom dan ayahnya lalu singgah di tempat pembuatan jas. Karena minggu ini adalah ulang tahun kakek Ugyom, itulah sebabnya Soktae ingin Ugyom dibuatkan setelan jas yang bagus dan rapi. Ternyata pria pembuat jas itu adalah kenalan ayah Ugyom. Pria itu bahkan mengatakan kalau dia akan selalu memberikan bantuan kepada keluarga Ugyom, meskipun dia sedang tertidur. Pria tersebut berkata seperti itu karena keluarganya sudah banyak berutang budi pada kakek Ugyom. Saat sedang mengukur tubuh Ugyom, pria itu lalu mengatakan kalau dia mendengar putra sulung Soktae berhasil masuk fakultas kedokteran di Universitas Seomun. Pria itu juga tidak lupa menanyakan keadaan putra sulung Soktae. Mendengar pertanyaan itu, Soktae terdiam sejenak dan dia kemudian mengatakan kalau putra sulungnya yang bernama Kim Sokyum baik-baik saja. Selanjutnya setelah kembali ke rumah, Ugyom lagi-lagi melakukan hal yang sama, yaitu belajar sambil diawasi oleh ayahnya. Dan setelah itu dia berbaring di tempat tidur sambil mencekik lehernya sendiri. Keesokan paginya saat berada di halaman sekolah, Ugyom dan Yeonki terlihat sedang memandangi pesawat yang sedang terbang di langit. Setelah itu Ugyom lalu memberitahukan kalau Seungsik dan kelompoknya datang ke tempat bimbingan belajar untuk menemuinya. Namun Seungsik tidak datang untuk berkelahi dan dia hanya ingin berbicara. Yeonki yang mengetahui hal itu dibuat sangat terkejut. Yeonki lalu memberikan saran agar Ugyom tidak bertarung dulu untuk sementara waktu. Ugyom harus memulihkan tubuhnya terlebih dahulu karena kemarin dia baru saja bertarung dengan Ji-hyuk. Akan tetapi saat mereka berdua akan masuk ke kelas, Seungsik dan Sungwook ternyata sudah menunggu Ugyom di depan pintu kelas. Sungwook lalu menyuruh Ugyom masuk ke dalam kelas agar mereka tidak dicurigai oleh para guru. Jika Ugyom berani melarikan diri, maka semua anak di kelas Ugyom akan mereka habisi. Selanjutnya saat berada di dalam kelas, Seungsik lalu naik ke atas meja sambil minum sebotol cola. Saat Sungwook menyentuh Walkman Ugyom, Ugyom lalu berdiri dan ingin mengambil kembali barangnya. Namun Seungsik langsung menahannya dan membuat Ugyom duduk kembali di kursinya. Seungsik mengatakan kalau Ugyom tidak perlu khawatir karena mereka tidak tertarik dengan Walkman itu. Seungsik hanya tertarik dengan Ugyom dan ingin mengajaknya bermain. Ternyata Seungsik mengagumi keberanian Ugyom dan ingin merekrutnya masuk ke dalam kelompoknya. Seungsik lalu memberitahukan kepada Ugyom jika mereka mempunyai kekuatan, mereka bisa bebas menguasai apapun yang mereka inginkan dan hal itu berlaku di mana saja. Namun Ugyom malah menolak ajakan itu dan menyebut Seungsik hanyalah seorang berandalan. Mendengar perkataan Ugyom itu, Seungsik malah tertawa dan bertanya, apakah tenggorokan Ugyom tidak kering? Bukannya menjawab, Ugyom malah menyuruh Seungsik untuk menyingkir dari hadapannya. Merasa kesal dengan perkataan Ugyom, Seungsik lalu menumpahkan minuman itu di atas kepala Ugyom. 고소. 마셔라. Tidak lama kemudian, bel masuk akhirnya berbunyi, sehingga Seungsik dan teman-temannya harus segera pergi. Namun sebelum meninggalkan kelas, Seungsik masih sempat mengganggu Ugyom dengan melempar kepala Ugyom menggunakan botol cola.
Setelah Sengsik meninggalkan kelas, Yeonki lalu menghampiri Ugyom dan mengatakan kalau Ugyom sudah menahan emosinya dengan sangat baik. Selanjutnya Ugyom dan kedua orang tuanya kemudian pergi ke rumah kakeknya. Saat bertemu dengan kakeknya, Ugyom dan kedua orang tuanya lalu memberikan ucapan selamat ulang tahun. Melihat kehadiran Ugyom, kakeknya terlihat sangat senang dan mengajak Ugyom menuju ke meja makan. Saat sedang makan dengan anggota keluarga lainnya, Bibi Ugyom lalu membahas kerjasama yang dilakukan Soktae dengan rumah sakit Hanjin. Soktae lalu menjelaskan kalau kakek Ugyom lah yang memberikannya modal. Akan tetapi kakek Ugyom tidak ingin membahas hal itu dan dia malah bertanya tentang sekolah baru Ugyom. Menurut kakeknya, sekolah baru Ugyom itu tingkatannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan SMA Seomun. Dia bahkan mempertanyakan keputusan Soktae yang memindahkan sekolah Ugyom di saat penting seperti ini. Ternyata alasan Soktae memindahkan Ugyom karena di SMA Seomun persaingan akademisnya sangat ketat. Namun Ugyom memberitahukan kepada kakeknya kalau dia sangat menyukai sekolahnya yang sekarang. Selanjutnya setelah selesai makan bersama, Ugyom lalu mengobrol dengan kakeknya. Kakeknya memberitahukan kalau dia bisa memutus semua jalur pasokan perusahaan ayah Ugyom hanya dengan satu panggilan telepon. Setelah memberitahukan hal itu, kakek Ugyom malah memberikan segelas alkohol kepada cucunya itu. Awalnya Ugyom menolaknya karena dia masih di bawah umur. Namun karena tidak ingin mengecewakan kakeknya, Ugyom akhirnya mengambil segelas alkohol itu dan kemudian meminumnya. Setelah itu kakek Ugyom lalu memberitahukan kalau dia memiliki kekuasaan dan ayah Ugyom tidak pernah memahaminya. Ayah Ugyom memilih pergi dan mencari jalannya sendiri. Namun pada akhirnya, ayah Ugyom malah kembali dan meminta bantuan kepadanya. Padahal Soktae bisa mencapai tempat yang jauh lebih tinggi jika tetap bekerja untuknya. Tanpa bantuannya, Soktae maupun Ugyom tidak akan bisa melakukan apapun. Oleh karena itu di saat ingin lari, Ugyom harus memaksakan diri untuk tetap bertahan. Kakek Ugyom juga memberitahukan kalau ayah dan kakak Ugyom tidak bisa bertahan pada saat itu dan memilih lari. Andai saja mereka bisa bertahan, ayah dan kakak Ugyom pasti bisa menjadi pemimpin yang jauh lebih hebat. Karena sekarang harapan kakek Ugyom hanyalah Ugyom, kakeknya lalu meminta agar cucunya itu kembali bersekolah di SMA Seomun. Jika Ugyom setuju dengan hal itu, kakeknya hanya perlu menelpon kepala sekolah SMA Seomun. Kakeknya juga memberitahukan kalau manusia tidak hidup sendirian di dunia ini. Seberapa ketat pun persaingannya, Ugyom harus bertahan di sana, sehingga dia bisa mencapai tempat yang lebih tinggi. Namun Ugyom malah mengatakan, jika dia kembali ke SMA Seomun, dia merasa seperti akan mati. Mendengar perkataan Ugyom itu, kakeknya lalu menyimpulkan kalau Soktae juga telah menghancurkan Ugyom. Setelah selesai berbicara dengan kakeknya, Ugyom lalu pergi ke halaman rumah untuk mencari udara segar. Tidak lama kemudian, Ugyom malah membayangkan kakaknya ada di tempat itu dan sedang berdiri di samping kolam renang. Saat Ugyom ingin menghampiri kakaknya, dia malah terjatuh ke dalam kolam dan tidak bisa berenang. Soktae yang melihat hal itu, lalu segera berlari ke arah Ugyom untuk menyelamatkannya. Setelah kejadian itu, Dabin lalu menyalahkan kakek Ugyom karena telah memberikan alkohol kepada anaknya. Namun kakek Ugyom malah mengatakan kalau seorang anak laki-laki harus dibesarkan dengan mental yang kuat. Kakek Ugyom bahkan menyalahkan Soktae dan Dabin yang bersikap terlalu lemah dan tidak bisa menjaga anak laki-laki mereka. Karena tidak ingin memperpanjang masalah, Bibi Ugyom lalu menenangkan ayahnya dan membawanya pergi dari tempat itu. Keesokan harinya saat Ugyom berada di sekolah, Yeonki lalu menghampirinya dan mengatakan bahwa luka di tubuh Ugyom belum sembuh dan tidak boleh bertarung untuk sementara waktu. Apalagi orang yang akan dihadapi Ugyom adalah Nam Seungsik. Namun karena Ugyom bersikeras ingin bertarung, Yeonki lalu menghentikannya dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ugyom lalu memberitahukan kalau dia merasa malu jika harus tunduk pada orang-orang seperti itu. Selanjutnya Ugyom lalu mendatangi Seungsik yang sedang berada di dalam kelas. Melihat kedatangan Ugyom itu, Seungsik malah tersenyum dan mengira Ugyom akan bergabung dengannya. Ugyom lalu mengatakan kalau dia merasa menyesal karena tidak meminum cola yang diberikan Seungsik waktu itu.
Mendengar perkataan Ugyom itu, Sengsik dengan polosnya lalu memberikan botol kolanya. Bukannya meminum kola itu, Ugyom malah menumpahkan minuman itu di atas kepala Sengsik. Bukannya merasa marah dengan perbuatan Ugyom, Sengsik malah menikmatinya dan meminum kola itu. Setelah menumpahkan minuman di atas kepala Sengsik, Ugyom lalu mengajak Sengsik untuk bertarung dengannya. Sengsik lalu menanggapinya dan mengajak Ugyom pergi ke tempat lain. Namun sebelum keluar dari kelas, Ugyom malah melempar kepala Sengsik dengan menggunakan botol cola. Hal itu sama seperti yang dilakukan Sengsik kepada Ugyom sebelumnya. Saat suasana mulai memanas, Pak Guru tiba-tiba datang dan memarahi Sengsik karena Sengsik menyuruh murid yang lain keluar dari kelas. Sengsik lalu meminta maaf dengan sopan dan mengatakan kalau dia tidak akan mengulanginya lagi. Setelah wali kelasnya itu pergi, Sengsik lalu menghampiri Ugyom dan mengatakan kalau dia akan menunggu Ugyom di ruang band saat jam makan siang. Jika Ugyom tidak datang, maka Sengsik akan mencari Ugyom dan menghabisinya. 점심시간에 밴드 부시러 와라. 도망가면 죽여버린다. Selanjutnya saat jam makan siang, Ugyom dan Yeonki benar-benar datang ke ruang band untuk menemui Sengsik. Sengsik lalu kembali bertanya untuk terakhir kalinya, apakah Ugyom ingin bermain bersamanya atau ingin mati di tempat itu. Sengsik bahkan memberikan waktu bagi Ugyom untuk menjawabnya, sampai dia menyelesaikan permainan Rubiknya. Namun setelah Sengsik menyelesaikan Rubiknya, Ugyom malah meminta agar urusan mereka segera diselesaikan, sehingga dia bisa kembali ke kelas dan belajar. Setelah mendengar perkataan Ugyom itu, Sengsik lalu tertawa dan kemudian menyerang Ugyom. Dengan keterampilan bertarung yang dimiliki Sengsik, dia dengan sangat mudah bisa mendaratkan semua pukulannya di tubuh Ugyom. Namun tidak berselang lama, Ugyom bisa menahan tendangan Sengsik dan menjatuhkannya ke lantai. Kesempatan itu lalu digunakan Ugyom dengan menindih tubuh Sengsik dan menekan lehernya. Ternyata teknik gulat yang dilakukan Ugyom tidak berpengaruh pada Sengsik. Dengan keterampilan bela diri jiu-jitsu yang dimilikinya, Sengsik dengan sangat mudah membalikan keadaan dan dia kemudian mengunci leher Ugyom. 재미없다. 여기서 끝내야겠다. Melihat Ugyom yang hampir pingsan, Yeonki lalu berbicara dengannya dan berusaha menyemangatinya. Akan tetapi Ugyom tidak bisa melepaskan kuncian itu, walaupun dia sudah berusaha sekuat tenaga. Tidak lama kemudian, Ugyom akhirnya pingsan dan pertarungan itu dimenangkan oleh Sengsik. Setelah berhasil mengalahkan Ugyom, Sengsik lalu mengatakan kalau mulai saat ini, kehidupan sekolah Ugyom akan menjadi tanggung jawabnya. 이제부터 네 학교 생활은 내가 책임질 테니까. Selanjutnya, Sengsik melihat ke arah Yeonki dan mengajaknya untuk bermain menggantikan Ugyom. Namun Yeonki mengatakan kalau dirinya memang seorang pengecut, tapi dia sangat tidak suka jika dipermalukan. Perkataan Yeonki itu malah membuat Sengsik dan teman-temannya tertawa. Yeonki lalu meletakkan kacamatanya dan akan bertarung dengan Sengsik. Namun saat pertarungan akan dimulai, Ugyom malah terbangun dari pingsannya. Melihat hal itu, Yeonki lalu tersenyum dan tidak jadi bertarung dengan Sengsik. Ugyom lalu mengatakan kepada Sengsik, jika Sengsik sekali lagi berani mencekik lehernya, maka Ugyom akan benar-benar menghabisinya. Setelah mengatakan hal itu, Ugyom lalu berdiri dan kembali menantang Sengsik. Sengsik tentu saja menerima tantangan itu dengan senang hati. Pada pertarungan kali ini, Ugyom sudah mulai bisa mengimbangi kekuatan Sengsik. Beberapa pukulannya bahkan bisa mengenai tubuh Sengsik. Namun dengan kemampuan bela diri yang dimiliki Sengsik, dia masih bisa menekan pergerakan Ugyom dan bahkan menjatuhkannya ke lantai. Sambil mencekik leher Ugyom, Sengsik lalu meminta Ugyom untuk membuktikan perkataannya. Ejekan Sengsik itu malah membuat Ugyom tambah bersemangat, dan dia berhasil lolos dari kuncian Sengsik. Ugyom lalu menindih tubuh Sengsik dan menahan tangannya. Dengan begitu, Ugyom memiliki lebih banyak ruang untuk memukul wajah Sengsik. Melihat Sengsik yang dipukuli habis-habisan oleh Ugyom, Sungwook lalu berniat untuk membantunya. Untungnya Yeonki menyadari hal itu. Dia lalu segera maju dan menendang tubuh Sungwook. Yeonki memberitahukan kepada Ugyom kalau salah satu dari jagoan kelas 3 adalah Sungwook.
Dan kali ini Yeonki akan membereskannya. Perkataan Yeonki itu membuat Sungwook tersinggung dan dia kemudian kembali berdiri. Sementara itu Seungsik lalu mendorong tubuh Ugyom dan dia mengatakan kalau pertarungan Yeonki dan Sungwook pasti akan seru. Oleh karena itu dia dan Ugyom akan beristirahat sejenak sambil menyaksikan pertarungan itu. Saat pertarungan dimulai, kita dibuat sangat terkejut dengan kemampuan bertarung Yeonki yang sangat luar biasa. Di awal pertarungan, Yeonki memberikan serangan bertubi-tubi pada Sungwook. Namun Sungwook juga bisa membalas dengan memukuli tubuh Yeonki. Sungwook juga berhasil menendang Yeonki dan membuatnya terjatuh ke lantai. Yeonki kembali berdiri dan menyerang Sungwook dengan sangat brutal. Melihat Sungwook yang sudah tidak berdaya, Yeonki lalu menyelesaikan pertarungan itu dengan memberikan tendangan putar ke wajah Sungwook. Melihat Sungwook yang terbaring di lantai, Seungsik malah tertawa terbahak-bahak. Setelah mengalahkan Sungwook, Yeonki lalu mengatakan kepada Seungsik kalau Seungsik lebih baik menyerah karena hidungnya sudah mengeluarkan darah. Namun Seungsik malah berdiri dari tempat duduknya dan mengatakan kalau Ugyom dan Yeonki baru akan sadar jika lengan dan kakinya sudah dipatahkan. Setelah mengatakan itu, Seungsik lalu kembali melanjutkan pertarungannya dengan Ugyom. Seungsik membanting tubuh Ugyom ke lantai dan memukulinya berkali-kali. Namun Ugyom menendang kepala Seungsik dan dia kemudian segera berdiri. Saat Seungsik masih duduk di lantai, dia lalu melakukan teknik pertahanan Jiu-Jitsu untuk memblok serangan dari Ugyom. Ugyom lalu menyerang Seungsik dan memukul rusuknya. Namun serangan berikutnya berhasil ditahan oleh Seungsik dengan mengunci tangan dan kaki Ugyom. Seungsik lalu membalikan tubuh Ugyom dan menindihnya. Karena tidak ingin membuang lebih banyak waktu, Seungsik mencoba menyelesaikan pertarungan dengan mematahkan tangan Ugyom. Sambil menahan rasa sakit, Ugyom lalu memutar tubuhnya dan kembali berdiri. Akan tetapi tangan Ugyom masih terkunci dan dia tidak bisa memukul Seungsik. Pilihan satu-satunya yang bisa digunakan Ugyom adalah dengan menginjak wajah Seungsik. Setelah Ugyom menginjak wajahnya, Seungsik yang merasa sangat kesakitan akhirnya melepaskan kuncian itu. Ugyom lalu kembali menyerang dengan meniru tendangan putar yang dilakukan Yeonki. Wow. Nice. Setelah itu, Ugyom lalu mengunci leher Seungsik dan berusaha menyelesaikan pertarungan. Ugyom akhirnya bisa membuktikan perkataannya bahwa Seungsik akan mati jika sekali lagi mencekik lehernya. Karena tidak bisa melepaskan kuncian yang dilakukan Ugyom, Seungsik akhirnya pingsan dan pertarungan dimenangkan oleh Ugyom. Setelah mengalahkan Seungsik, Ugyom lalu memperingatkan Sungwook dan teman-temannya kalau mulai sekarang mereka sebaiknya tidak jadi berandalan di sekolah itu. Setelah itu Ugyom lalu pergi keluar dan melihat sebuah pesawat yang sedang melintas di langit. Berpindah ke tempat ibu Ugyom, saat ini dia sedang berkonsultasi dengan seorang psikiater. Psikiater itu memberitahukan kepada ibu Ugyom bahwa perasaan yang dihindari dan ditekan dan jika ada kesenangan yang tidak ingin diingat, ibu Ugyom lebih baik menghadapinya daripada melarikan diri. Dengan begitu hal-hal yang selama ini tidak berani ibu Ugyom lakukan akan membuatnya memiliki sedikit keberanian untuk mencobanya. Setelah mendengarkan nasihat dari psikiater itu, ibu Ugyom akhirnya memberanikan diri untuk masuk ke kamar anaknya. Saat melihat foto kedua anaknya di atas meja belajar, ibu Ugyom kemudian menangis. Berpindah ke tempat lain, Yeonki mengatakan kalau dia dan Ugyom telah berhasil menguasai SMA Yonsong. Mulai sekarang mereka berdua tidak akan lagi melihat kelakuan Seungsik dan anak buahnya yang suka merundung para murid. Yeonki juga mengatakan kalau sekarang Ugyom bisa fokus belajar karena tidak akan ada lagi orang yang berani mengganggunya. Setelah kejadian di sekolah itu, Ugyom akhirnya mulai berolahraga untuk menjaga kondisi tubuhnya tetap bugar. Tidak hanya itu, dia bahkan mulai melakukan shadow boxing sambil mengingat kembali pertarungannya dengan Seungsik. Selanjutnya saat sedang mengikuti bimbingan belajar, Ugyom terus mengingat pertarungannya dan membuatnya tidak fokus belajar. Menyadari hal itu, guru Ugyom lalu menghampirinya dan memarahinya. Guru itu bahkan mendorong kepala Ugyom dengan menggunakan jarinya. Karena merasa kesal diperlakukan seperti itu, Ugyom lalu memberanikan diri dan menahan tangan gurunya. Melihat Ugyom yang telah berani melawannya,
Pak guru itu lalu menyuruh Ugyom keluar jika Ugyom tidak ingin lagi ikut belajar. Mendengar perkataan gurunya itu, Ugyom malah tersenyum dan segera keluar dari ruangan itu. Sesampainya di rumah, Ugyom akhirnya dimarahi oleh ayahnya karena dia memilih pergi dan tidak mengikuti bimbingan belajar. Ugyom beralasan kalau guru itulah yang menyuruhnya keluar dari ruangan. Ugyom bahkan mengatakan kalau akhir-akhir ini nilainya sedikit naik. Oleh karena itu, Ugyom berpikir kalau dia mungkin lebih baik belajar sendiri. Perkataan Ugyom itu malah membuat ayahnya semakin marah dan ingin menampar wajahnya. Soktae lalu memberitahukan bahwa semenjak Ugyom pindah sekolah, dia sudah berdiri di tepi jurang dan Ugyom tidak boleh lari jika menemukan masalah. Oleh karena itu, Ugyom harus menemui guru bimbingan belajarnya dan meminta maaf. Setelah selesai memarahi Ugyom, Soktae lalu keluar dari kamar dan malah bertemu dengan istrinya. Namun Soktae tidak menghiraukannya dan dia kemudian segera pergi. Sementara itu di dalam kamar, Ugyom sedang berbaring di tempat tidur sambil mencekik lehernya. Selanjutnya Ugyom lalu pergi keluar untuk menemui Yeonki. Yeonki memberitahukan kepada Ugyom kalau masalah mereka ternyata belum selesai dan baru akan dimulai. Di dunia ini terlalu banyak orang jahat yang suka menyakiti orang lain. Yeonki lalu menunjukkan sebuah video perundungan yang dilakukan seorang murid dari SMA Seomun. Nama murid itu adalah Kim Nam-hyuk dan berada di tahun kedua. Dalam video itu menunjukkan Kim Nam-hyuk yang sedang menuangkan zat kimia ke kaki salah satu murid dan membuat kaki murid itu terbakar. Yeonki memberitahukan kalau Nam-hyuk adalah seorang berandalan sadis yang tidak punya moral. Nam-hyuk melampiaskan stres dari belajarnya dengan mengganggu murid lainnya tanpa alasan. Apa yang dilakukan Nam-hyuk itu ternyata sudah diketahui oleh publik, namun ayahnya selalu menutupi semuanya. Ayah Nam-hyuk ternyata seorang profesor kedokteran dan memiliki banyak koneksi. Mengetahui semua informasi itu, Yeonki ternyata berencana untuk menangkap Nam-hyuk dan menghukum orang jahat sepertinya. Tidak lama kemudian, ayah Ugyom tiba-tiba menelpon. Melihat hal itu, Yeonki lalu mengambil handphone Ugyom dan mengatakan kalau Ugyom seharusnya melakukan apa yang ingin dia lakukan. Karena melihat raut wajah Ugyom yang sangat marah, Yeonki lalu bertanya apakah Ugyom akan memukulnya. Ugyom malah mengatakan kalau dia akan membunuh Yeonki jika handphonenya tidak dikembalikan. Mengetahui kalau Ugyom tidak pernah bercanda, Yeonki akhirnya mengembalikan handphone itu. Saat Ugyom akan pergi, seorang kasir toserba lalu memberikan minuman kaleng kepadanya. Ternyata pria itu ingin berterima kasih karena Ugyom sudah memukuli Hong-il, sehingga pria itu bisa terbebas dari perundungan. Namun Yeonki memberitahukan kalau pria itu tidak perlu berterima kasih karena Ugyom tidak melakukan hal itu untuk orang lain. Ugyom bertarung dengan Hong-il hanya untuk melampiaskan rasa stresnya yang menumpuk, karena selama ini dia tidak bisa melawan ayahnya. Yeonki bahkan mengatakan kalau dia ternyata sudah salah menilai Ugyom, namun Ugyom tidak memperdulikannya dan segera pergi meninggalkan mereka. 내가 사람 본 놈이 글렀나 보다. 내가 먹을게. 고마워. Malam harinya saat sedang menuju ke sebuah acara, ayah Ugyom memberitahukan kalau Ugyom harus bertemu dengan para profesor dan mengenal mereka lebih awal. Hal itu sangat menguntungkan bagi Ugyom saat nantinya dia masuk ke fakultas kedokteran. Ayah Ugyom juga memberitahukan kalau di antara anak-anak yang datang hari ini, banyak juga yang mempersiapkan diri atau sudah diterima di fakultas kedokteran. Oleh karena itu, Ugyom harus menjalin pertemanan dengan mereka, sehingga dia bisa mendapatkan tips dan trik untuk lolos dalam ujian masuk. Selanjutnya saat sampai di tempat acara, Ugyom dan ayahnya lalu menemui direktur pusat. Ternyata direktur pusat itu adalah seorang wanita parubaya. Soktae lalu memperkenalkan Ugyom kepada keluarga direktur pusat. Direktur pusat lalu menyuruh putrinya untuk memberikan salam kepada Soktae, yang ternyata menjabat sebagai presdir di perusahaan One Meditech. Suami direktur pusat yang bernama Dr. Kim lalu mengatakan kalau Ugyom harus belajar lebih keras dan masuk ke universitas mereka. Dr. Kim juga memperkenalkan anak laki-lakinya yang ternyata adalah Kim Nam-hyuk. Hal itu tentu saja membuat Ugyom sangat terkejut. Dia tidak menyangka kalau Nam-hyuk ternyata adalah anak dari atasan ayahnya. Namun Nam-hyuk ternyata bukan hanya seorang berandalan.
Dia juga adalah anak yang pintar dan berhasil memenangkan kontes AI, di mana Namhyuk membuat aplikasi yang bisa digunakan untuk membantu siswa disabilitas. Tidak hanya pintar dalam akademik, Namhyuk juga pintar bela diri dan mengikuti latihan Muay Thai. Mengetahui bakat yang dimiliki Namhyuk, Soktae terlihat sangat senang dan dia menyuruh Ugyom untuk menyapa Namhyuk. Secara mengejutkan, Ugyom malah bertanya kepada Namhyuk mengenai kasus kekerasan sekolah yang melibatkan Namhyuk. Mendengar pertanyaan itu, Dr. Kim lalu menjelaskan kalau berita itu tidak benar. Namun Ugyom malah mengatakan kalau video kekerasan itu sudah tersebar. Seseorang yang membuat aplikasi untuk penyandang disabilitas, namun melakukan tindak kekerasan dan melumpuhkan orang lain adalah sesuatu yang mengerikan. 장애인을 위한 어플을 만든 사람이 누군가를 부역으로 만들었다는 게 진짜 끔찍합니다. Mendengar perkataan anaknya itu, Soktae lalu segera membawa Ugyom pergi dari tempat itu. Setelah berada di tempat sepi, Soktae lalu memarahi Ugyom karena anaknya itu malah membahas masalah kekerasan sekolah di acara yang penting itu. Soktae lalu memberitahukan kepada Ugyom bahwa bagi orang-orang hebat, pasti selalu ada rumor aneh yang mengikuti mereka. Namun Ugyom mengatakan kalau itu bukanlah rumor dan dia bahkan melihat sendiri rekaman videonya. Mendengar perkataan anaknya itu, Soktae kembali memberitahukan bahwa dunia ini sangat rumit dan kejam. Ugyom harus belajar dari Namhyuk yang bisa bersikap tenang dalam menghadapi rumor seperti itu. Oleh karena itu, Ugyom harus meminta maaf kepada Namhyuk dan berteman dengannya. Namun kali ini Ugyom malah membantah ayahnya dan tidak ingin melakukan hal itu. Ugyom berusaha meyakinkan ayahnya kalau dia tidak ingin menjadi orang jahat dan melakukan hal yang sama yang telah dilakukan oleh Kim Namhyuk. Namun karena ayahnya tidak mau mendengarkannya, Ugyom lalu bertanya, apakah ayahnya itu ingin dia melakukan hal yang sama seperti kakaknya. Mendengar pertanyaan Ugyom itu, ayahnya terlihat sangat kesal dan kemudian menampar wajah Ugyom. Setelah menerima pukulan dari ayahnya, Ugyom lalu segera pergi dari tempat itu. Selanjutnya, scene kemudian berpindah ke beberapa hari yang lalu. Saat ibu Ugyom menemui seorang psikiater, ibu Ugyom memberitahukan kalau putra sulungnya sebenarnya melakukan bunuh diri di kamarnya sendiri. Kejadian itu terjadi hanya sebulan setelah Sokyu masuk ke fakultas kedokteran. Kini Dabin menyadari kalau selama 1 bulan itu, Sokyum sering memberikan sinyal untuk meminta bantuan kepadanya. Akan tetapi Dabin sama sekali tidak menyadari hal itu. Andaikan saja waktu itu Dabin bisa menyadarinya, anaknya itu mungkin tidak akan bunuh diri. Berpindah ke tempat Ugyom, saat ini dia sedang duduk di halte sambil memikirkan sesuatu. Setelah cukup lama berpikir, Ugyom lalu berdiri dan pergi ke suatu tempat di tengah derasnya hujan. Ternyata Ugyom pergi ke rumah Yeonki untuk menemuinya. Secara mengejutkan, Ugyom memberitahukan kepada Yeonki kalau dia bersedia untuk menangkap Namhyuk. 가자. 김남혁 잡으러 가자. Keesokan paginya di SMA Seomun, Namhyuk dan teman-temannya sedang berada di toilet dan mencari Jongwon. Ternyata Jongwon sedang bersembunyi karena tidak ingin dirundung oleh Namhyuk. Namhyuk berhasil menemukannya dan kemudian menendang wajah Jongwon. Setelah melakukan hal itu, Namhyuk lalu mengatakan kalau mereka akan kembali bertemu saat pulang sekolah. Akan tetapi saat pulang sekolah, Jongwon malah naik ke atap gedung dan berniat melakukan bunuh diri. Namun Jongwon tidak berani melakukan hal itu dan dia hanya bisa menerima perundungan yang dilakukan oleh Namhyuk. Saat sedang meratapi nasibnya, anak buah Namhyuk kemudian datang menghampirinya. Mereka lalu membawa Jongwon ke tempat sepi dan memukulinya. Tidak lama kemudian, Namhyuk juga datang dan ikut memukuli Jongwon. Sementara itu tanpa mereka sadari, 2 orang pahlawan sekolah sedang menuju ke tempat itu untuk membasmi tindakan kekerasan yang mereka lakukan. Melihat Namhyuk dan anak buahnya yang sedang melakukan perundungan, Yeonki dan Ugyom lalu menyapa mereka dan bersiap untuk membasmi para berandalan itu. 여기 서문고 김남혁 씨 계십니까? 아이고 저기 계시네.